Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Diva. Kali ini bersama Kak Diva, kita akan mempelajari tentang memelihara kebersihan lingkungan. Pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih kita harus memelihara kebersihan lingkungan? Nah, jawabannya adalah jika kebersihan lingkungan tidak dirawat, maka sampah akan menumpuk. Nah, sampah yang menumpuk akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Tapi sebelum kita membahas dampak-dampaknya, kakak akan membahas dulu tentang sampah. Nah, adik-adik, sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang timbul karena aktivitas manusia. Sampah-sampah tersebut biasanya dihasilkan dari beberapa sumber utama, antara lain yang pertama adalah sampah rumah tangga. Sampah tersebut biasanya dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa makanan, bahan, dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, seperti bahan pembungkus, kertas, plastik, dan sebagainya. Yang kedua adalah tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, toko, warung. Nah, sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut itu berupa dagangan yang rusak, buah sayur, kertas, plastik, karton, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sampah industri. Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah beracun loh adik-adik. Industri seringkali membuang sampah di sekitar pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan karena mengandung karbon monoksida. Kemudian yang keempat adalah sampah medis. Sampah medis itu berasal dari rumah sakit. Sampah medis itu biasanya meliputi kapas, bekas infus, bekas jarum suntik, bekas perban, botol-botol obat, dan alkohol. Sampah medis sangat berbahaya karena mengandung kuman-kuman penyakit dan zat-zat kimia yang berbahaya. Oleh sebab itu, sampah medis harus dilenyapkan dengan cara dibakar dengan menggunakan alat yang disebut insenerator. Nah, adik-adik, sampah dapat membawa dampak yang buruk terhadap kesehatan loh. Sampah yang dibuang secara sembarangan akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang tidak baik. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan akan mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman penyakit. Seperti contohnya yang kakak rangkum. Yang pertama adalah lalat. Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak di tempat sampah. Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare loh. Kemudian yang kedua adalah tikus. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus. Kemudian yang ketiga adalah serangga, seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain. Serangga-serangga itu dapat membawa berbagai penyakit seperti disentri dan diare loh. Kemudian yang keempat adalah nyamuk. Nyamuk akan berkembang biak pada air yang tergenang di sekitar sampah. Nyamuk membawa kuman yang dapat menyebabkan malaria, bahkan demam berdarah loh. Kemudian yang terakhir adalah penyakit karena jamur. Dapat menyebar, misalnya jamur kulit. Nah, itu tadi yang kakak bilang itu adalah dampak sampah terhadap kesehatan. Kemudian kakak akan menjelaskan dampak sampah terhadap lingkungan. Sampah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air. Berbagai makhluk hidup termasuk ikan akan mati, sehingga berbagai spesies akan lenyap. Dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan. Sampah-sampah yang dibuang di jalan juga akan menghambat ke saluran air loh adik-adik. Terus kemudian dapat mengakibatkan banjir. Kemudian air yang tergenang juga akan dapat menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak sehingga penyebaran nyamuk akan sangat banyak sekali. Sehingga dapat menyebabkan demam berdarah dan malaria seperti yang tadi yang kakak jelaskan loh adik-adik. Sampah plastik dan kelereng bekas yang dibuang ke tanah juga akan dapat mencemari tanah loh adik-adik. Tanah akan menjadi tandus dan hilang kesuburannya sehingga tanaman-tanaman akan sulit tumbuh di tanah itu. Nah adik-adik, kemudian kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah.
Sampah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa membusuk dan tidak menimbulkan pencemaran. Sampah organik itu berasal dari makhluk hidup. Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos loh adik-adik. Terus kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Adalah sampah yang tidak bisa membusuk. Sampah ini jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah. Sampah anorganik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang. Adik-adik, kemudian yang akan kita bahas adalah tentang pengelolaan sampah. Nah, sampah bisa membuat bencana jika tidak dikelola dengan tepat, tapi juga bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan baik. Ada 3 cara pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yang akan kita bahas adalah reduce. Reduce adalah mengurangi sampah, artinya mengurangi penggunaan barang-barang yang menimbulkan sampah. Contohnya, mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan atau serbet. Yang kedua, mengganti penggunaan air mineral gelas dengan galon. Terus juga bisa jajanan kantin tidak dibungkus dengan plastik tetapi ditaruh di etalase kaca. Yang kedua adalah recycle. Recycle adalah pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang sampah. Artinya, mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang baru yang bermanfaat. Sampah yang bisa didaur ulang adalah sampah anorganik seperti kertas. Contohnya, daur ulang kertas, kemudian membuat tudung saji dari bahan gelas plastik bekas, kemudian juga membuat mainan dari bahan koran bekas, terus bisa juga membuat bunga dari bahan plastik bekas. Terus yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah, artinya menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai lagi. Contohnya adalah menggunakan gelas air mineral untuk pembibitan tanah, menggunakan kaleng bekas untuk menanam bunga, kemudian juga menggunakan sampah organik untuk kompos. Nah, yang akan kakak tunjukkan adalah mengubah kardus bekas menjadi rumah burung. Nah, kalian juga bisa melakukannya di rumah loh adik-adik. Bagaimana caranya? Kakak akan tunjukkan. Nah, apa aja yang dibutuhkan untuk membuat tempat burung ini? Itu adalah kardus bekas, pensil, gunting, tali atau benang, kemudian yang terakhir adalah jerami kering. Gimana caranya? Nah, yang pertama adalah pensil. Kalian bisa membuat pola di salah satu bagian di kardus itu adik-adik. Kemudian setelah di garis di pola, kalian bisa mengguntingnya dengan rapi agar itu bisa menjadi tempat masuknya burung. Kemudian step ketiga adalah kalian bisa mengaitkan tali dengan selotip atau kalian bisa melubangi bagian atasnya, kemudian masukkan benang, kemudian ditali menjadi satu di atas agar bisa mengaitkan di ranting pohon atau di atas-atas rumah, digantung seperti itu. Kemudian step terakhir adalah memasukkan jerami kering ke dalam kardusnya supaya dapat menjadi tempat tidur si burung. Itu gampang sekali kan adik-adik? Terima kasih. Segitu dulu ya kakak bahasnya tentang memelihara kesehatan lingkungan. Semoga adik-adik dapat terbantu dengan apa yang kakak jelaskan tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.